Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini adalah kisah terbaru ya dari Mas Bri Story, yang menceritakan tentang temannya yang mengalami kejadian mistis pada saat melakukan perjalanan ke Padalarang. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Terkadang kita disuguhi kejadian seram ketika berkendara melintas malam, tertuang dalam fragmen gelap berbalut kengerian. Salah satu teman akan berbagi cerita klasik seram ketika melintasi jalur Purwakarta Bandung pada tahun 1996. Simak di sini, hanya di Bri Story. Normalnya Purwakarta Bandung bisa ditempuh dalam kisaran 1 sampai 2 jam saja. Tapi kalau aku biasanya santai, jadi seringnya sampai 2 atau malah 3 jam lebih kalau harus beristirahat makan dulu di satu rumah makan. Belum terlalu lama, aku rutin berkendara sendiri rute Jakarta-Bandung. Semua berawal dari 2 bulan yang lalu ketika harus berkantor di Jakarta, sementara istri dan anak-anak harus tetap tinggal di Bandung. Sebelum berkantor di Jakarta, jarang sekali aku melewati jalur ini. Mungkin bisa dihitung dengan jari, karena memang aku dan keluarga berasal dari daerah Jawa Barat bagian timur. Jadi ya, walau sudah 2 bulan, aku masih belum terlalu hafal secara detail jalanan di rute ini. Biasanya, aku selalu pulang ke Bandung Jumat malam, kembali ke Jakarta Senin subuh. Tapi kali ini sedikit berbeda, karena hari Jumatnya tanggal merah, jadi aku bisa pulang 1 hari lebih awal. Kamis malam sudah dalam perjalanan menuju Bandung. Bahagia yang sederhana adalah ketika bisa berkumpul dengan anak istri 1 hari lebih banyak dari biasanya. Oh ya, karena hari kerja berkurang 1 hari di minggu ini, maka lot pekerjaan jadi bertambah pada Kamis tadi. Yang biasanya bisa selesai kerja di sekisaran jam 6 sore, kali ini baru bisa keluar kantor hampir jam 9 malam. Tapi nggak apa-apa, aku tetap senang kok, karena bisa langsung pulang malam ini juga. Singkatnya, sekitar jam setengah 11 malam, aku sudah keluar dari tol Jakarta Cikampek, lalu melanjutkan perjalanan melalui jalan biasa lewat Purwakarta. Dimulailah perjalanan yang menurutku agak menantang ini, karena jalanannya punya banyak tikungan tanjakan serta turunan, ditambah lagi sepi. Makanya, aku berharap akan ada pembuatan jalan tol dari Purwakarta ke Bandung untuk mempersingkat waktu. Dengar-dengar sih wacana untuk itu sudah ada, dan semoga disegerakan. Gak tahu kenapa, malam ini sepertinya udara lebih dingin dari biasanya. Entah hanya perasaanku saja atau memang sedang ada perubahan cuaca. Tapi walaupun begitu, aku tetap terus melanjutkan perjalanan. Aku mengendarai mobil semi jeep bermesin gak terlalu besar. Sengaja gak menyalakan AC supaya beban mesin bisa lebih iringan, dan memang udaranya sudah lebih dingin dari Jakarta. Jendela aku buka setengah. Asap dari rokok yang aku hisap sepanjang jalan jadi bisa keluar dengan leluasa. Purwakarta sudah terlintasi sejak sekitar 30 menit yang lalu. Kota yang gak terlalu besar, kota yang harus aku lalui untuk menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung.
Menurutku, keramaian kota yang terakhir kutemui sebelum sampai Bandung adalah Purwakarta. Selebihnya hanya ada beberapa rumah penduduk yang kebetulan berdiri dalam satu wilayah kecil. Jadi di jalan ini lebih banyak sepinya daripada ramenya. Apalagi nantinya ada wilayah yang harus dilewati adalah perkebunan milik pemerintah. Sama sekali nggak ada perumahan penduduk, apalagi keramaian. Pedal gas nggak aku tekan terlalu dalam. Kecepatan mobil dalam keadaan sedang. Jalan yang banyak berkelok dan berliku memaksa aku nggak bisa lebih cepat lagi. Dengan pergerakan seperti ini, perkiraan sampai di Bandung ya kira-kira jam 12.30 malam. Harusnya sih gitu. Entah sudah batang rokok keberapa yang aku nyalakan kali ini. Kuhisap dalam-dalam lalu kukepulkan asapnya yang banyak, ditemani kopi yang sudah aku siapkan tadi. Keduanya membantuku menghilangkan kantuk dan lelah setelah sudah seharian bekerja. Sepanjang jalan yang aku lalui, awalnya masih cukup banyak kendaraan lain yang melintas. Entah itu bis umum atau kendaraan pribadi dan motor. Tapi lama-kelamaan volumenya berkurang. Hanya sesekali aku berpapasan dengan kendaraan lain. Mungkin juga karena malam sudah terlalu larut. Sampai akhirnya aku merasa kalau jalanan benar-benar sepi dan kosong. Sama sekali nggak ada kendaraan lain yang melintas berpapasan ataupun yang searah. Hanya kendaraanku saja yang deru mesinnya terdengar. Hanya kendaraanku saja yang rodanya menggelinding melintas di atas jalanan aspal menuju Bandung ini. Beberapa tikungan yang sangat menantang aku sudah hafal. Ada satu bagian jalan yang konturnya sangat menurun ke bawah, lalu menanjak tinggi menikung ke kiri. Aku sangat hafal bagian ini, bagian yang sedang aku lintasi. Sama dengan sebelumnya, bagian ini pun sangat sepi, gak ada kendaraan lain. Ditambah, gak ada sarana penerangan jalan umum. Jadinya suasana itu kayak bener-bener gelap lah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraanku saja. Jujur saja, di detik ini, nyaliku agak goyah. Ngeri ketika melihat sekitar yang sama sekali sepi dan gak ada kehidupan. Aku lalu menginjak pedal gas lebih dalam untuk menambah kecepatan. Seingatku, setelah melewati jalanan yang agak mengerikan tadi, nantinya akan masuk ke satu daerah yang bernama Cikalong Wetan. Satu kota kecil perlintasan. Barisan pertokoan yang hanya beberapa ratus meter saja. Setelah itu, kembali memasuki wilayah yang sepi. Aduh, sebentar lagi Cikalong nih. Kalau ada warung masih buka, mau beli rokok dulu deh. Begitu pikirku dalam hati. Karena memang bungkus rokok yang aku miliki sudah kosong. Tetap sama. Beberapa kilometer sebelum Cikalong masih hanya ada kendaraanku saja yang melintas. Sama sekali nggak ada kendaraan lain. Motor pun nggak ada. Gila nih jalan, sepi banget. Baru juga jam 12 malam. Memang, aku terhitung lambat. Jam 12.30 malam masih di daerah Cikalong. Jalanan sangat sepi. Heningnya terasa sekali. Di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Masa iya? Sudah setengah jam lamanya sama sekali gak melihat ada kendaraan lain. Baru kali ini aku merasa ada yang berbeda dalam perjalanan. Tapi aku tetap saja berusaha untuk berpikir positif dan mengabaikannya.
Berpikir karena mungkin memang sudah tengah malam dan aku sudah teramat lelah. Untuk membunuh sepi, akhirnya aku menyalakan radio berharap ada frekuensi radio Bandung yang sudah bisa ditangkap. Syukurlah, ada satu frekuensi radio Bandung yang tertangkap walaupun kurang jernih. Tapi ya, seenggaknya ada suara yang menemani. Jadi nggak terlalu sepi amat. Setelah radio menyala, suasana hatiku sedikit berubah. Yang tadinya mulai was-was sekarang berangsur tenang. Tapi ternyata itu hanya sebentar saja. Entah sudah berapa menit radio menyala. Yang tadinya aku mendengarkan lagu-lagu slow hit 90-an, tiba-tiba suaranya hilang. Aku langsung memperhatikan radio, mencari tahu kenapa. Tapi ternyata nggak ada masalah apa-apa. Radio masih tetap menyala dengan volume yang nggak berubah. Tapi kok suaranya hilang? Kenapa nih radio? Gumamku sendirian. Karena aku sibuk memeriksa radio, kecepatan kendaraan jadi aku lambatkan. Dan syukurlah, radio tiba-tiba bersuara lagi. Beberapa saat lamanya aku kembali tenang karena sudah ada suara yang menemani lagi. Tapi kemudian aku sadar kalau ternyata radio nggak lagi memutar tema lagu-lagu slow hit 90-an. Ini lagu apa sih? Kok kayaknya nggak pernah tahu? Ya, aku sama sekali nggak mengenal lagu yang sedang diputar itu. Tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata lagu yang sedang ku dengar ini adalah tipe lagu yang sudah sangat lama dan kuno. Mungkin lagu tahun 60-an sampai 70-an. Sangat retro. Tipikal lagu yang dulunya diputar menggunakan piringan hitam. Memang benar begitu. Aku pikir mungkin hanya satu lagu ini saja, dan selanjutnya akan kembali memutar lagu-lagu masa kini. Tapi ternyata tidak. Lagu kedua dan selanjutnya tetap memutar lagu-lagu zaman dulu. Lagu masa lalu dengan aransemen kuno. Aku yang mendengarnya merinding. Apakah aku langsung mematikan radionya? Walaupun agak merinding, aku tetap mendengarkannya. Terdorong oleh rasa penasaran juga sebenarnya. Nah, setelah sibuk dengan radio, aku jadi lupa memperhatikan jalan. Seharusnya aku sudah masuk wilayah Cikalong Wetan. Tapi sampai lebih dari 15 menit lamanya, aku belum lihat ada tanda-tanda akan memasuki wilayah itu. Yang masih terlihat hanya gelap pekat tanpa penerangan. Kanan kiri nggak ada bangunan sama sekali kecuali pepohonan yang berdiri nggak terlalu rapat. Aku terus memperhatikan jalan, ditemani lagu klasik dengan aransemen kuno, menembus gelap dan sepinya jalan menuju Bandung. Diam dan hening menggerayangi suasana. Aku terpaku dalam pikiran bisu sambil terus menjaga kendaraan untuk tetap berada di jalurnya. Di tengah suasana yang mulai menggoyahkan nyali, tiba-tiba dari kaca spion aku melihat ada pantulan cahaya dari belakang. Syukurlah, akhirnya ada mobil juga, kataku pelan. Sedikit bersyukur ketika akhirnya ada juga kendaraan yang datang dari belakang. Aku jadinya nggak sendirian. Lampu kendaraan di belakang ini sudah terlihat walau jaraknya masih jauh. Masih kelihatan nggak terlalu terang. Sinar lampunya satu pasang, karena itulah aku bisa memastikan
kalau itu adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Aku mempertahankan kecepatan, menjaganya supaya nggak terlalu cepat atau melambat. Penasaran dengan kendaraan yang di belakangku ini. Pelan amat nih mobil. Ya, mobil di belakangku ini terlihat berjalan pelan. Aku yang menunggu supaya ia mendekat, jadi cukup lama menunggunya. Tapi lama-kelamaan dia mempercepat lajunya, jadi makin mendekat ke arahku. Terus makin dekat dan makin dekat lagi. Perlahan tapi pasti sampai akhirnya mobil ini sudah persis berada di belakangku. Keadaan sangat gelap. Walaupun sudah berjarak sangat dekat, tapi aku sama sekali belum bisa melihat bentukannya dengan jelas. Tapi bisa dipastikan kalau ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Itu terlihat dari cahaya redup kedua lampunya. Ya, kendaraan ini lampunya itu nggak seterang kendaraan normal, bisa dibilang sangat redup. Sebenarnya aku ingin dia mendahuluiku, jadi aku bisa mengikutinya saja dari belakang. Ditambah juga penasaran kendaraan apa sih ini. Namun jalan masih berbelok berliku, jadi masih kesulitan untuk mendahului. Sampai ketika akhirnya ada jalan yang agak lurus, aku memberi kode dengan menggunakan lampu sen supaya dia mendahuluiku. Dia bisa membaca kode yang aku berikan, kemudian mulai menambah kecepatan. Dan akhirnya mobil itu mendahuluiku. Dalam prosesnya, aku sejak tadi yang penasaran ingin tahu mobil apa ini, jadinya terus memperhatikan dengan seksama ketika dia mulai berada persis di sebelah kananku. Yang pertama aku tangkap adalah warnanya. Mobil ini berwarna putih, catnya putih, dan bentuknya ternyata benar, kendaraannya itu ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Bentukannya itu seperti mobil jenis van berukuran besar, seukuran mobil elep yang sering terlihat di jalur Lembang. Tapi bentuknya bukan elep. Bentuknya itu seperti VW Kombi, namun ukurannya sedikit lebih besar lagi. Tahu apa yang ada di pikiranku setelah sudah benar-benar bisa melihat kendaraan ini? Setelah dia sudah berhasil mendahului dan akhirnya tepat berada di depanku, aku melihatnya seperti mobil ambulan tua. Ya, aku melihat ada mobil ambulan tua berwarna putih kusam dengan terlihat seperti ada guratan karat di banyak bagiannya. Dia sedang berada persis di depanku. Pantesan lambat, ternyata ambulan tua toh. Aku lalu terus mengikutinya dari belakang. Pada bagian belakangnya, ambulan ini memiliki 2 jendela kaca di pintunya. 2 kaca ini sangat gelap sampai-sampai cahaya lampu mobilku nggak bisa menembusnya. Padahal penasaran apakah ada orang di dalamnya. Maksudku di bagian belakangnya. Sengaja aku menjaga kecepatan agar tetap berada di dekat mobil ini. Cukup lama berjalan beriringan sampai akhirnya kami sudah mulai memasuki wilayah Cikalong Wetan. Aku jadi ingat kalau aku ingin membeli sebungkus rokok. Makanya aku mulai memperlambat laju kendaraan dengan mulai memperhatikan pinggiran jalan kalau-kalau ada warung atau toko kecil yang masih buka. Saat inilah mulai ada jarak dengan ambulan tadi karena aku teralihkan untuk mencari warung. Tapi ada keanehan lagi. Dan aku baru sadar ketika sudah benar-benar masuk ke wilayah Cikalong Wetan. Keanehan apa? Walaupun gelap, tapi bisa terlihat deretan pertokoan di wilayah ini ada yang beda. Bedanya apa? Setelah aku perhatikan dengan seksama,
Semua bangunan toko yang ada di sini sangat berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya. Benar, aku yakin kalau ini adalah Cikalong Wetan. Tapi bentuknya kok bangunannya kayak gini? Beda lah. Bangunannya itu terlihat kuno, seperti bangunan zaman dulu. Bangunan tipe ya 40-50-an. Ya, aku seperti menembus waktu tahun 1950-an. Makin aneh karena jangankan ada warung atau toko yang buka, gak ada orang sama sekali. Ini seperti kota mati. Memang ini sudah jam setengah 1 dini hari. Tapi masa iya sih gak ada orang yang sama sekali gak kelihatan? Sepinya gila banget. Kosongnya otomatis membuatku merinding. Aku yang tadinya berharap ada warung atau toko yang buka untuk membeli rokok, jadi nggak punya nyali untuk sekedar berhenti. Aku masih terus memperhatikan keanehan ini. Sementara itu, ambulan tua yang tadi ternyata sudah nggak kelihatan. Aku jadi sendirian lagi. Keanehan bentuk Cikalong Wetan hanya sebentar karena memang wilayah ini wilayah kecil. Setelah itu aku akan masuk lagi ke daerah sepi dan kosong. Masih dengan kebingungan melihat keanehan yang baru saja aku alami ini, aku terus menginjak pedal gas untuk melanjutkan perjalanan. Jalanan kembali kosong, sepi menyelimuti lagi. Alunan lagu lawas masih terus menemaniku. Kanan kiri hanya gelap. Pepohonan tinggi berdiri berbaris gak beraturan. Jalanan kembali berbelok kanan dan kiri. Ngantuk? Gak sama sekali. Nah, belum lama meninggalkan Cikalong, tiba-tiba aku melihat ada cahaya lampu kendaraan dari kaca spion. Wah, ternyata ada kendaraan lagi di belakangku. Alhamdulillah, ada mobil lagi, kataku dalam hati. Lampu kendaraan ini walaupun terlihat pelan, namun makin lama makin dekat. Lagi-lagi aku sengaja memperlambat kecepatan agar dia bisa cepat mendekat. Dalam rentang waktu yang gak terlalu lama, akhirnya kendaraan ini sudah berada persis di belakangku. Sepasang lampu redup yang bentuk jenis kendaraannya masih belum bisa aku lihat dengan jelas. Seperti ketika dengan mobil ambulan tua tadi. Aku sengaja memberi kode supaya mobil ini mendahului. Aku berencana mengikuti dia dari belakang saja. Kendaraan ini juga bisa menangkap kode. Perlahan dia mulai mendahului. Kendaraan ini kecepatannya beda dengan ambulan tadi. Dia sedikit lebih cepat. Ketika sudah berada di sebelah kanan, aku langsung menoleh untuk melihat kendaraan jenis apa ini. Beberapa detik kemudian, aku terhenyak kaget dan terkesima. Aku membisu kebingungan. Ternyata kendaraan ini adalah kendaraan yang sama dengan yang tadi. Ambulan tua warna putih. Awalnya aku pikir itu adalah dua kendaraan yang berbeda. Tapi ketika sudah diperhatikan lebih, ternyata aku yakin kalau ini adalah kendaraan yang sama. Ambulan tua yang sama seperti tadi. Merinding. Mulai timbul ketakutan dalam diriku. Aku mengangkat pedal gas sedikit demi sedikit, sengaja melambatkan kecepatan dengan tujuan ambulan ini akan menjauh. Dan sukses. Perlahan jarak kami jadi semakin lebar dan menjauh. Sampai akhirnya ambulan itu hilang ditelan dalam kegelapan. Kok bisa? Ambulan itu berada di belakang lagi, pikirku dalam hati. Padahal aku sama sekali nggak melihat ambulan itu tadi, apalagi mendahului. Tapi kenapa tiba-tiba sudah ada di belakangku?
Setelah sudah nggak kelihatan ambulan tua itu lagi, kembali aku menambah kecepatan dan ingin rasanya cepat-cepat sampai di Padalarang supaya bisa masuk tol Bandung dan segera sampai di rumah. Perjalanan masih diliputi sepi dan gelap. Belum ada kendaraan lain yang terlihat. Hanya pepohonan yang kelihatan berdiri dalam pekat. Suasana yang sudah membuat aku ketakutan ternyata makin memberikan kengerian dengan ditambah mengalunya lagu-lagu lawas kuno di radio. Akhirnya aku langsung mematikan radio. Tapi apa yang terjadi kemudian? Beberapa belas detik setelah aku matikan radio, tiba-tiba saja radio itu menyala lagi. Menyala sendiri dengan tetap memutar lagu-lagu jadul. Wah, ketakutanku makin menjadi. Entah apa yang sedang aku alami ini. Apakah selesai? Belum. Waktu seperti berhenti berputar. Jam berjalan sangat-sangat lamban. Ketika jarum pendeknya sudah di berada angka 1, keringat dingin mulai mengucur ketika lagi-lagi aku melihat dari kaca spion kalau ada kendaraan lagi yang mendekat dari belakang. Apakah itu ambulan tua itu lagi? Dalam ketakutan aku penasaran. Kali ini kendaraan yang datang cukup cepat dalam rentang waktu pendek. Tiba-tiba sekarang sudah berada di mobilku. Di belakang mungkin ya. Aku gak memberikan kode seperti 2 kali sebelumnya. Tapi dia langsung berinisiatif bergerak mendahului mobilku. Setelah sudah berada di sebelah kanan, aku langsung menoleh memperhatikan. Dan benar ternyata itu adalah ambulan tua. Kenapa bisa tiba-tiba ada di belakang lagi? Jantungku berdegup kencang ketika kami sudah persis bersebelahan. Kali ini kaca depan ambulan dalam keadaan terbuka. Tapi walaupun jendelanya terbuka, aku tetap saja nggak bisa melihat dengan jelas karena gelap. Pelan-pelan ambulan tua ini berhasil mendahului dan sekarang dia berada di depan. Aku memperlambat laju, berharap dia terus melaju dan menjauhi. Tapi ternyata harapanku gak terkabul. Ambulan tua itu malah ikut melambat. Suasana yang masih gelap dan jalan yang berkelok kanan kiri membuat aku gak bisa mendahuluinya. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, meminta keselamatan darinya. Aku sudah berada di ambang ketakutan. Dan keanehan ini sungguh di luar nalar. Beberapa saat kemudian sepertinya doaku terkabul. Mobil ambulan tua itu perlahan menambah kecepatannya, membuat kami jadi berjarak. Makin jauh, sampai akhirnya dia hilang. Ya Allah, kok Padalarang gak sampai-sampai sih? Lama banget, kataku dalam hati. Padalarang yang aku anggap sebagai titik aman karena sudah dekat dengan Bandung, ternyata belum sampai juga ke sana. Padahal harusnya sudah sampai dari tadi. Aku masih di wilayah gelap dan sepi ini, terus berada dalam ketakutan sampai akhirnya ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Entahlah, mungkin 15 menit kemudian aku melihat di kejauhan ada sesuatu di pinggir jalan. Lampu kendaraanku yang sangat terang sampai jauh dapat menangkap kalau ada kendaraan yang sedang berhenti di sisi jalan sebelah kiri. Awalnya karena masih jauh aku belum bisa melihat dengan jelas dan memastikan kendaraan apa itu yang sedang berhenti. Beberapa detik kemudian lagi-lagi aku dibuat kaget. Aku menahan nafas ketakutan karena ternyata kendaraan yang sedang berhenti itu adalah ambulan tua yang sudah 3 kali mendahuluiku. Persis sekali. Setelah makin dekat dan sudah cukup dekat,
aku memastikan kalau itu adalah ambulan tua warna putih yang seram tadi. Ketakutan, tapi rasa penasaran memaksaku untuk malah memperlambat laju kendaraan ketika sudah sangat dekat dengan ambulan itu. Pelan, aku melihat ke sebelah kanannya. Aku terus memperhatikan mobil ambulan itu. Ternyata ada dua sosok yang berdiri di sampingnya, persis di sebelah pintu supir. Aku dapat melihat mereka dengan jelas karena jarak kami sangat dekat dan kaca jendela sebelah kiri mobilku terbuka nyaris semuanya. Sosok yang pertama aku lihat bertubuh laki-laki, berpakaian hitam-hitam. Satu lagi sosok berbaju safari warna krim dengan 4 kantung di depannya. Mereka berdua berdiri menghadap jalan dan berdiri menghadapku. Jelas aku melihat semuanya. Sangat jelas juga kalau aku melihat keduanya berdiri diam tanpa kepala. Kali ini jantungku seperti berhenti berdetak. Lemas badanku, tulang-tulangku seperti lepas dari engselnya. Saat itulah aku menginjak pedal gas agak dalam, membawa kendaraan melaju kencang sambil terus berdoa dalam hati. Aku terus berdoa dan berharap supaya mobil ambulan itu tidak muncul lagi dari belakangku. Doaku terkabul ketika akhirnya aku melihat mulai ada bangunan di kanan kiri. Ternyata aku sudah memasuki kota Padalarang. Selesai. Hai, balik lagi ke gue Bri. Sekian cerita malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, itulah cerita seram dari Mas Bri ya, dari temannya sendiri. Memang Mas Bri ini beribu kisah ada di dalamnya ya. Dan kisah tentang perjalanan seram atau perjalanan horor seperti ini banyak kita temui di ceritanya Mas Bri. Dan rata-rata wah serem sekali gitu ya. Apalagi pernah saya cerita itu ya, Tol Cipularang kalau nggak salah ya. Itu karangannya Mas Bri juga, kisahnya Mas Bri juga. Oke, mungkin itu saja kisah untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.